Bante, saya ini menjadi umat Buddha sudah lama. 10 tahun, 15 tahun, lebih. Dan salah satu ciri yang sering saya dengar dari para pengkhotbah penceramah, ajaran Buddha itu menekankan, selalu menganjurkan kita untuk berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Saya setuju, Bante. Dan saya sudah berusaha untuk berbuat baik. Lebih dari 15 tahun. Tidak berbuat yang buruk, yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Bahkan teman saya itu ngajari saya, paling tidak dalam satu hari kamu harus berbuat baik 1 macam. Bukan 1 kali, tapi 1 macam. Wah, itu bagus sekali. Saya ikut anjuran teman saya itu. Tetapi Bante, setelah 15 tahun saya berbuat baik lebih, hidup saya kok hanya begini-begini saja. Kok tidak maju? Katanya kalau banyak berbuat baik itu hidupnya bisa maju. Jangan hanya mohon, jangan hanya minta, jangan hanya protes. Berbuat baiklah, berbuat baiklah. 15 tahun lebih Bante saya berbuat baik dan hati-hati tidak berbuat buruk. Tapi hidup saya hanya begini-begini saja. Kenapa saya tidak bisa maju? Tidak salah protes itu ya, komplain itu tidak salah. Tetapi di mana kekurangannya sehingga dia tidak bisa maju? Ibu, bapak, dan saudara, kalau kita melihat apa yang disebut kemajuan itu sebetulnya luas. Kemajuan kesejahteraan sosial, tetapi kemajuan itu juga kemajuan mental, kemajuan batin. Guru Agung Buddha Gautama mempunyai beberapa sifat. Sifat-sifat itulah yang membuat Siddhartha mencapai pencerahan. Kemudian ajaran beliau itu bertahan lebih dari 2600 tahun. Salah satu sifat Guru Agung Buddha Gautama itu adalah Wija Carana Sampano. Beliau itu sampano, sampurna dalam bahasa Sanskerta, sempurna dalam bahasa Indonesia. Dalam wija dan carana ada 2 hal. Carana itu adalah perilaku baik. Wija itu widya.
pengetahuan. Kedua-duanya ini adalah seperti sepasang pilar untuk kesempurnaan. Kalau hanya carana, hanya perilaku baik, tetapi wija tidak cukup. Tidak mungkin beliau mencapai pencerahan. Seandainya beliau bebas dari penderitaan, beliau tidak mampu mengajar. Karena tidak cukup pengetahuannya. Sebaliknya, kalau seseorang mempunyai pengetahuan amat banyak, tetapi perilakunya buruk, Sang Buddha mengatakan dia tidak pernah dipuji oleh masyarakat. Masih mending perilakunya baik, tetapi agak bodoh. Dia masih dipuji. Orang itu baik meskipun agak bodoh. Tetapi kalau orang itu pandai, pintar, silat lidahnya juga tidak ada yang mengalahkan gitu ya. Tapi perilakunya buruk. Guru agung kita mengatakan tidak ada orang yang memuji dia. Ora ono sing menghargai meskipun dia pandai. Kalau dia berperilaku baik dan punya pengetahuan bagaimana? Guru agung kita mengatakan dia dihargai 2 kali lipat. Kalau dia berperilaku baik dan punya pengetahuan, dia dihargai 2 kali lipat. Tapi kalau hanya punya pengetahuan, dia tidak dihargai. Tetapi kalau tidak punya pengetahuan, perilakunya baik, dia masih dihargai. Satu macam. Kalau dia punya dua-dua, dia dihargai 2 kali lipat. Ibu, bapak, dan saudara, berbuat baik memang perlu. Sangat perlu. Karena itu adalah fondamen dasar. Tetapi untuk maju tidak hanya berbuat baik saja. Baik dalam kesejahteraan dalam keluarga, dalam kehidupan sosial bermasyarakat, maupun kemajuan batin, berbuat baik saja tidak cukup. Kalau pengetahuan kurang, dia mungkin tidak jatuh, ya, tidak melorot begitu saja, tetapi tidak maju. Apa yang disebut dengan berbuat baik menurut Dhamma? Karena kita sering mendengar, apalagi kalau sering ke wihara ya, berbuat baik. Ada yang mengira, ada yang menangkap, dan itu sudah menjadi file dalam pikirannya. Berbuat baik itu kalau kita murah hati, suka menolong, suka membantu, beramal soleh, tanpa mengharap imbalan kepada siapa saja, tidak hanya kepada sesama yang beragama sama dengan dia, kepada siapa saja. Makin tulus dia membantu, beramal, menyokong. Dari segelas air putih
sampai mungkin membangun rumah sakit, membangun sekolah. Semakin banyak kebajikannya, punya kiriya dalam bahasa Bali. Guru agung kita pernah mengatakan, kalau seseorang mengerti manfaat memberi untuk dirinya dan untuk orang lain, seandainya dia mempunyai nasi hanya 1 sendok, dia tidak akan sampai hati untuk memakan semuanya 1 sendok, meskipun dia hanya punya nasi 1 sendok. Dia akan mengambil sedikit untuk diberikan kepada yang lain. Sekalipun dia hanya punya nasi 1 sendok. Karena dia mengerti memberi itu sangat berharga. Harganya bukan hanya karena kalau kita memberi kan nanti pahalanya besar gitu ya. Apalagi kalau memberi dengan tulus. Wah, itu pahalanya bisa 77 kali. Wah, itu sami mawon dengan tidak tulus. Tetapi memberi itu adalah kebaikan awal. Sekalipun Anda membangun fasilitas umum dengan ketulusan, dengan tidak mengharap imbalan, kalau umat Buddha juga tidak mengharap kapan karma baik ini berbuah. Salah satu ajaran Guru Agung Buddha Gautama atau salah satu ajaran Dhamma adalah, dan itu ajaran awal, menolonglah, memberilah. Hanya bedanya dengan yang lain-lain, Dhamma itu mengajarkan menolonglah, memberilah tanpa mengharap apa-apa. Tanpa mengharap imbalan, tanpa mengharap-harap buah karma. Kemarin saya baru mendapatkan perumpamaan matematik. Kalau yang pernah duduk di SMP mungkin atau SD lah akan mengerti. Kalau saudara memberi 1, mengharap 2 kali lipat pahalanya, buah karmanya, Anda akan mendapat separuh. 1/2 sama dengan setengah. Kalau Anda memberi 1, tapi Anda hanya mengharap pahala buah karmanya 1 saja, tidak usah double. 1/1 dapatnya 1. Tapi kalau Anda memberi 1 tidak mengharap apa-apa, 1/0 sama dengan ini. Tandanya begini. Unlimited. Tidak terbatas. 1 dibagi 0 sama dengan tidak terbatas. Oh, bagus sekali ini. Tetapi kalau orang mengerti Dhamma, masih ada kelanjutannya. Oh, kalau begitu sekarang saya mau berdana tidak mengharap supaya hasilnya tidak terbatas. Itu sami mawon. Anda malah tidak dapat apa-apa itu. Itulah bahayanya dalam dunia meditasi.
Itulah bahayanya terlalu banyak instruksi. Dikandani begitu malah itu dijadikan pengiling-iling ya. Oh, pokoknya sekarang kalau berdana jangan harap-harap. Kalau berdana jangan mengharap apapun supaya hasilnya tanpa batas. Oh, itu lebih berbahaya. Daripada satu mengharap dua masih mending dapat separuh. Ini tanpa mengharap supaya mendapat yang tanpa batas. Mungkin tidak mendapatkan apa-apa itu. Saya menyimpang sedikit. Kalau saya sudah mendengar itu Bante malam ini, lalu sekarang kalau saya berbuat baik, lalu teringat, lalu berkeinginan mendapatkan hasil yang tanpa batas, terus bagaimana Bante? Masih ada jalan. Memang kalau saudara sudah mendengar ini tidak bisa dihapus tidak bisa. Sudah masuk. Nah kalau itu muncul bagaimana Bante? Setiap saya menolong, berbuat baik, kemana saja sudah muncul. Aja ngarep-arep, ben hasilnya tanpa batas. Kuncinya adalah gunakan awareness. Sati, disadari. Kalau pikiran tanpa mengharap itu muncul supaya buahnya tidak terbatas, disadari. Tidak diusir. Tidak boleh mikir begini. Kalau saya berdana mengharap tidak mengharap supaya nanti hasilnya tanpa batas, tidak boleh mikir begini, tidak boleh sama sekali. Biar nanti balik lagi. Disadari. Cara mengatasinya hanya satu. Be aware. Dengan kesadaran. Tidak apa-apa muncul, tidak apa-apa. Disadari saja. Nah itulah dana. Tetapi ada kebaikan yang kedua. Yaitu mengendalikan dirinya sendiri. Untuk tidak berbuat buruk kepada siapapun. Sekarang harus ditambah, bukan kepada sesama makhluk hidup, manusia dan binatang, kepada lingkungan kita. Kan lingkungan bukan makhluk hidup, Bante. Menghancurkan lingkungan kan tidak membunuh. Iya, tapi bagaimana dampaknya? Kalau saudara mengambil pasir itu ya digerong. Bagaimana rumah yang di atas? Saya tidak membunuh, saya tidak mencuri. Benar. Tetapi dampaknya bagaimana? Salah-salah Anda sendiri yang kena dampaknya. Beberapa hari yang lalu di Muntilan 2 orang meninggal. Karena gerong pasir berak begini. Temannya tidak bisa menolong. Teriak-teriak sekencang apapun dia narik sekuat tidak bisa. Suami istri meninggal terkubur pasir yang digerong sendiri. Sering kita mendengar jangan membunuh, jangan menyakiti, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong, jangan mabuk. Benar. Sering dikatakan ini adalah pakati sila. Perilaku baik alami. Semua agama juga mengajarkan ini. Meskipun tidak diberikan nama yang sama. Guru Agung kita memberikan nama Pancasila, 5 perilaku baik. Tetapi di agama-agama lain bukan tidak diajarkan Pancasila, diajarkan juga. Hanya tidak diberikan label Pancasila. Jangan membunuh, jangan menyakiti,
Jangan mencuri, jangan berzina, jangan ngapusi, jangan menipu, jangan mabuk, dan lain-lain. Buddha dalam Guru Agung kita mengatakan yang lampau sekarang kemudian anjuran yang 5 ini tetap berharga, tetap berguna. Tetapi di masyarakat ini tidak hanya ada pakati sila, tetapi juga ada panyati sila. Panyati sila itu adalah acuan pedoman berperilaku baik yang dibuat. Siapa Bante yang membuat? Kesepakatan. Lah perlu apa menambah-nambahi sila? Oh perlu sekali. Karena panyati sila itu juga memberikan dampak keteraturan, harmoni. Kalau pakati sila itu dikatakan sila alami, disebut juga nicca sila, sila yang kekal, yang abadi, tidak mengenal waktu, akalika. Dahulu, sekarang, kemudian, anjuran itu tetap diperlukan oleh umat manusia. Jangan membunuh, jangan menyakiti, jangan menipu, jangan mencuri, jangan ngapusi, jangan menghina, jangan berzina, jangan mabuk. Tetapi panyati sila itu berbeda di tiap-tiap kelompok, di tiap-tiap tempat. Meskipun juga berbeda-beda, meskipun dibuat oleh sekelompok manusia, kesepakatan bersama tetapi berguna. Lampu merah berhenti, itu panyati sila. Dan itu kesepakatan seluruh dunia. Itu tidak termasuk sila yang 5 itu. Tidak termasuk membunuh, mencuri, berzina, berbohong, mabuk. Dan kita harus ikut. Kalau kita tidak ikut, jadi kalang kabut. Atau kita terkena bencana. Sudah merah kita jalan. Ini di kitab suci kan tidak ada. Coba lihat kitab suci agama manapun, nggak ada itu merah berhenti, nggak ada. Ya coba aja jalan sana. Nanti ketunjang. Seperti misalnya sekolah. Ada yang jam 8 tepat masuk. Ada yang jam 7.30. Ada yang jam 8.30. Itu panyati sila. Anda tidak bisa semuanya di-refer ke kitab suci, tidak ada. Nanti kalau saudara datang terlambat, jam 7.15, gurunya ngamuk-ngamuk, saudara bawa kitab suci. Pak, ini di kitab suci tidak ada. Bagaimana? Bagaimana gurunya menjawabnya? Itulah panyati sila. Untuk kebersamaan, harmoni, dan semuanya menjadi lancar. Para biku menjalankan panyati sila banyak. Winaya yang ratusan itu tidak semua pakati sila. Banyak yang panyati sila. Disebutkan Buddha panyati sila. Sila yang dibuat oleh Buddha. Tetapi tentu ada tujuannya. Tujuannya banyak sekali, ada 10 macam. Antara lain untuk membantu yang sungguh-sungguh melepaskan keduniawian, untuk menyelesaikan yang tidak sungguh-sungguh. Jadi yang tidak sungguh-sungguh tidak bisa tahan. Kalau dia bertahan, ya masyarakat akan memberikan kritik lewat banyak nanti. Untuk mengurangi kotoran batin.
untuk hidup bersama dalam kerukunan. Karena para biku tidak bisa hidup sendiri. Tidak ada biku yang memencilkan diri hidup sendiri, tidak ada. Kalau sampai terjadi begitu, ya, dia tidak menjalankan kebikuan dengan baik. Biku harus hidup bersama, saling mengingatkan, saling membantu. Nah, untuk hidup bersama itu ada peraturan-peraturan. Itu panyati. Tidak hanya di masyarakat, tidak hanya di lalu lintas, tidak hanya di kebikuan. Di semua tempat kita bekerja, naik kendaraan umum, wihara-wihara, tempat-tempat ibadah, semua mempunyai peraturan sendiri, panyati sila. Di rumah tangga Anda juga ada. Kalau di rumah tangga Anda tidak ada panyati sila, ya tidak karu-karuan. Hari-hari biasa anak-anak boleh pulang jam 9. Malam minggu jam 10. Kalau anak saudara pulang jam 2 malam bisa menjadi masalah. Dan kalau itu dibiarkan, nanti yang lain juga bisa mengikuti. Harus ada panyati sila untuk hidup bersama dan juga untuk kebaikan masing-masing. Kalau tidak ada panyati sila, tidak ada tanggung jawab terhadap dirinya. Tidak ada sesuatu yang membuat mentalnya menjadi maju. Oleh karena itu perlu di wihara-wihara panyati sila bila perlu ditulis. Tentu tidak usah banyak-banyak dulu. Kalau ada kasus, Sang Buddha menetapkan winaya juga tidak bahasa daerahnya seandekan ya. Seketika ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Nanti masyarakat akan mengatakan, wah ini otoriter, ini apa saja, ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Dan orang tidak tertarik menjadi biku. Sang Buddha menunggu kasus. Bante Sariputra mengatakan, Bante bikinlah winaya yang banyak-banyak. Sang Buddha mengatakan, ada waktunya saya membuat peraturan, ada waktunya saya belum membuat peraturan. Kapan waktunya, Bante? Kapan belum waktunya? Belum waktunya kalau tidak ada case, tidak ada kasus. Sudah waktunya kalau ada kasus. Sebelum ada peraturan, para biku itu makan sore-sore, malam-malam juga makan. Karena tidak boleh masak sendiri, sore-sore pindah patah, bawa mangkuk, mengumpul gendana. Di zaman dahulu tidak ada listrik, apalagi kalau malam. Kalau tidak membawa oncor, jalannya sulit. Biku-biku yang tua-tua sore-sore pindah patah, pulangnya sudah gelap, kecemplung kalen. Tidak bisa naik. Pagi-pagi masyarakat kemudian berguncing ya. Bagaimana biku-biku ini? Sore-sore pindah patah sampai kecemplung kalen. Wah, tidak pantas pertapa begitu. Murid-murid Buddha begitu tidak pantas. Sejak ada biku kecemplung kalen itu, lalu Buddha membuat peraturan. Mulai hari ini, lewat tengah hari, biku tidak boleh makan. Oh, kalau begitu urusannya hanya sepele ya. Nanti kalau sekarang ada lampu terang beneran kan boleh toh pindah patah ya. Tidak mungkin kecemplung kalen. Itu hanya jalan masuk untuk Buddha menyampaikan peraturan. Alasan utamanya bukan itu. Alasan utamanya bagi orang yang menjalankan kehidupan spiritual, makan sekali
paling banyak 2 kali. Dan stop setelah tengah hari, sudah cukup. Kalau sore tidak makan, lebih baik. Ini berhenti. Lebih sehat. Tapi bagaimana untuk menyampaikan pandangan itu? Kalau dikandani begitu, diberitahu begitu, apa manfaatnya? Saya tidak makan siang ya malah lapar. Jadi guru agung kita, Buddha Gautama, menunggu kasus. Jadi peraturan winaya sampai ratusan itu semua ada kasus. Dan kasus-kasus itu perlu sebagai kondisi untuk beliau menyampaikan peraturan. Dan peraturan yang banyak itu juga salah satu alasan membuat ajaran beliau bisa bertahan 2600 tahun. Karena banyak peraturan yang nyedangi perilaku yang buruk. Tetapi untuk membuat pagar itu, membuat benteng supaya tidak berperilaku buruk itu menunggu ada kasus. Saya pikir bijaksana. Di organisasi-organisasi, di wihara-wihara, di tempat-tempat umum. Yang pokok-pokok dulu. Kalau winaya yang pokok itu 4. Hanya 4. Itu yang pokok. Jadi meskipun tidak ada kasus, ya ada yang pokok. Kemudian yang lain dibuat sesuai dengan kasus. Wah, ini penjaga wihara sedang pergi. Pintu sedang dikunci. Ada umat datang loncat pagar. Wah, ini ada kasus ini. Harus dibuat peraturan. Tapi penjaga wihara pergi itu juga kasus. Mungkin kalau dia pergi tentu ada yang mewakili atau di pintunya itu ditulis mungkin. Sedang bepergian, tunggu sebentar, kami akan kembali setelah 30 menit. Nah, banyak sekali kasus-kasus itu membuat bersama, membuat kesepakatan bersama. Learning by doing. Sambil jalan, sambil belajar. Sang Buddha juga begitu. Winaya yang ratusan itu tidak sekali jadi. Itu kasus-kasus yang terjadi banyak sekali. Nah, itulah perlunya sila. Guru agung kita juga mengatakan, orang lain tidak bisa membuat seseorang, kita tidak bisa membuat orang lain mempunyai pengendalian diri yang tidak berbuat yang buruk. Kita hanya bisa menganjurkan, memberitahu akibatnya kalau berbuat buruk, memberitahu manfaatnya kalau tidak berbuat buruk. Buddha Gautama mengatakan, seperti orang bermain sirkus.